dan betul-betul dia butuh, ya kita kasih pakai. Wow, luar biasa. Sedangkan Official IMI aja kita beliin kan gitu ya. Nah, We are in my room. Official IMI aja kita beliin kan gitu ya. nah, ngomongin otomotif, Ji. Iya, iya. Pengusaha yang begitu sibuknya dengan kegiatan, aktivitas Ji begitu banyak. Ya. Dan sekarang menjadi ketua IMI Bali. Buat apa, Ji? Ya saya juga nggak minta. Saya nggak minta jadi ketua. Saya nggak pernah minta orang. Semua itu ya kan teman-teman yang menilai saya. Kelebihan dan kekurangan saya pasti orang penonton yang lebih tahu daripada saya. Nah, suatu ketika ada pemilihan IMI, ketua IMI, ya kebetulan juga kan semua teman-teman juga kan. Teman-teman juga hanya teman-teman meminta saya untuk menjadi ketua IMI gitu. Ya demi Bali, akhirnya kita putuskan, itu juga udah beberapa kali pertemuan kan. Artinya demi Bali, demi menghidupkan otomotif Bali, akhirnya saya ambil dan itu pun juga saya udah bilang ke pimpinan saya kalau bisa ya meskipun harusnya periodenya 4 tahun kan gitu. Kalau boleh setahun. Ya, kalau boleh setahun ya maksimal 2 tahun lah. Artinya karena kan tujuan Ji ya nggak jauh lah pikirannya, artinya ingin bagaimana Bali otomotif kompak gitu. Nah semenjak kepimpinan saya di IMI ya mudah-mudahan aja sih temen cocok dengan saya. Ya kalau cocok ya terima kasih, kalau cocok ya terima kasih, kalaupun enggak juga terima kasih. Tetapi kalau cocok, andaikan cocok jangan saya terus dipakai ketua ini gitu. Gantian dong. Tapi Ji, semenjak Ji dilantik menjadi ketua IMI per Januari nggak? Ya. Januari 2022. Ya. Speed otomotif, pertumbuhan otomotif di Bali begitu kencangnya, Ji. Ya. Begitu banyaknya kegiatan, begitu banyaknya aktivitas. Ji sebagai pengusaha sukses, terkenal dengan gaya glamornya di luaran sana, tidak takut dimanfaatkan, Ji? Meskipun Ji nggak sekolah, tetapi Ji nggak bodoh-bodoh banget. Nggak bodoh-bodoh banget, apapun yang saya lakukan, kembali lagi saya bilang tulus. Orang yang ngemanfaatin atau apa, saya bisa pelajari. Artinya saya kan punya hati, punya feeling gitu. Mana yang tulus, mana yang mencari kesempatan, mana yang memanfaatkan. Tetapi sampai saat ini kembali ke diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri memang betul-betul memang tidak ada tujuan, tidak ada ambisi apapun, saya yakin teman-teman yang punya niat yang tidak baik, saya yakin akan dihempaskan, akan hilang dengan sendirinya. Kita harus selalu berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif sama orang, dan jangan pernah pesimis dan harus optimis. Nah makanya sampai saat ini saya nggak pernah berpikir negatif sama teman. Ya, biarkan orang berbicara seperti itu. Yang penting saya ada ukurannya lah gitu. Di saat mana saya harus membantu, di saat mana saya tidak membantu. Gitu. Artinya tidak semua harus bisa kita bantu gitu. Nah kadang-kadang begitu. Nah makanya bicara di IMI ini, yang jelas di IMI ini mungkin ketua IMI di provinsi di seluruh Indonesia, provinsi ketua IMI yang paling bodoh ya mungkin saya. Bodoh ya, saya akui bodoh. Kenapa bodoh, Ji? Iya karena saya nggak ngerti apa itu pasal-pasal ini. Saya nggak ngerti organisasi. Tetapi kelebihan saya bisa merangkul seluruh klub. Itulah kelebihan saya. Karena saya nggak ada jarak dengan siapapun. Gitu. Tugas saya kan sebagai ketua IMI menyatukan semua klub otomotif yang ada di Bali. Dan bila perlu acara apapun di Bali yang datang ke seluruh Indonesia yang bicara otomotif wajib ketemu ketua IMI. Ini aneh, Ji. Tapi ada trik sukses dalam sebuah sociality yang Ji sampaikan tadi, sangat menarik. Jangan pernah negatif sama orang, selalu positif, optimis, dan apapun kata orang tentang hal yang tidak baik diabaikan. Ji, kita bicara kenyataannya sekarang. Ya. Ji masuk organisasi, mengerti organisasi enggak ya? Tidak. Ini orang Jawa paling jujur kan? Tidak. Ya, tetapi dipakai. Saya juga bingung. Saya nggak ngerti organisasi, nggak ngerti apa itu drag race, apa itu gas track, apa ini. Tetapi saya dipakai. Ya, kalau saya salah, ya salah kalian, salah milih saya gitu loh. Tetapi saya percaya sama teman-teman di IMI, di pengurus IMI dan tim inti di IMI.
semua sangat aktif. Ah. Artinya saya juga sadar diri karena saya merasa ada kekurangan, terus melihat pengurus aktif semua, ya saya paling tidak harus wajib aktif juga. Aktif artinya belajar sama teman-teman gitu. Saya juga nggak sungkan-sungkan belajar sama teman-teman karena dia lebih hebat dari saya gitu. Meskipun saya ketua, tapi teman pengurus saya lebih sehebat dari saya gitu. Seharusnya ya pengurus-pengurus itulah jadi ketua IMI gitu. Sebenarnya IMI itu sebenarnya cuma sebagai apa ya, di IMI itu nggak tahu juga. hanya datang duduk gitu aja. Nggak ada kelebihan menurut Ji. Itu. Tetapi kenapa saya dipilih saya juga bingung. Itu keluguan Ji. Keluguan apa kebodohan nggak ngerti. Keluguan ya, kebodohan ya. Ji, oke, kita bicara IMI. Tidak mengerti organisasi, masuk organisasi hanya untuk mau melihat otomotif di Bali bergairah dan memajukan perekonomian Ji ya. Ya. Nah, dengan adanya Ji di IMI Bali sebagai ketua saat ini, saya perhatikan Ji, pertumbuhan otomotif begitu pesatnya dan banyaknya kegiatan. Ya. Dan Ji tadi berkata, apakah tidak takut dimanfaatkan? Ya, saya mengertilah Pak Atta ukurannya. Saya bertanya Ji, berapa proposal yang masuk saat ini Ji? Selama Ji jadi ketua. Karena yang kita dengar di luar, setiap ada kegiatan otomotif, apapun bentuknya, mau turnamen, mau ulang tahun, mau anniversary apa dan lain sebagainya, proposal pertama adalah Krishna oleh-oleh Bali. Nah, pertanyaan berapa proposal yang masuk Ji? Kalau bicara proposal ya, sebelum saya jadi ketua IMI juga proposal banyak masuk. Dan tidak sebanyak sekarang. Oke. Proposal yang kita bicara proposal sebelum saya jadi ketua IMI, sebelum pandemi ya, itu proposal tidak banyak sekarang. Tetapi semenjak pandemi dan saya bisa keluar dari krisis pandemi dan banyak juga punya produk-produk varian baru dan dianggap Krishna itu tidak mengenal krisis pandemi. Orang ngelihat di Bali itu Krishna itu rame, bahkan padahal pandemi tapi Krishna itu tetap eksis. Betul. Nah jadi kan melihat boleh dikatakan mungkin banyak yang teman-teman yang ada kegiatan atau mungkin lagi kondisi perusahaannya juga kurang beruntung, akhirnya ya mau nggak mau udah cari Aji Krishna aja gitu. Karena saya lihat Aji Krishna itu pandemi pun oleh-olehnya rame gitu. Betul. Ya kita merasa bersyukur karena saya berinovasi. Nah dari situlah akhirnya proposal di masa pandemi itu dan sampai sekarang pas juga jadi ketua IMI proposal semakin menumpuk. Bahkan proposal sehari itu bisa satu hari itu bisa masuk 10 sampai 20 proposal. Per hari Ji? Iya. Nah kita bicara proposal yang sudah masuk. Nah kita juga oper kemarin untuk entertain kan. Harusnya entertain itu kita anggarkan nggak lebih dari 300 juta sebulan. Nah kita evaluasi dari Januari 2020. Januari 2020 kita di Januari untuk entertain, untuk proposal dan lain-lain itu 250 juta. Februari naik lagi, Februari naik, Maret naik, Mei naik, terus bulan Juni naik menjadi 600 juta sebulan. Dan yang paling mengagetkan Ji itu bulan lalu minta laporan, bahkan di bulan Juli malah sampai 860 juta. Wow. Itu untuk entertain untuk dan termasuk proposal sebulan. Kita kaget loh. Gila, ini oper nih bahaya ini. Bahaya ini. Kan Ji kadang-kadang kalau ada teman datang nggak enak nolak kan. Padahal proposalnya udah masuk di Krishna, terus ke rumah lagi beda gitu. Kadang-kadang ada double bantuan. Di gitu. perusahaan Krishna beda, di rumah beda ya? Kadang-kadang kan saya juga, di perusahaan kan kita juga kadang-kadang Nanti di IMI bingung. beda lagi? Di IMI beda lagi gitu. Kadang-kadang ada 3 proposal dengan satu event gitu. Oh. Bukan bicara IMI ya, Yeah. bukan IMI ya. Artinya proposal itu bisa masuk 3 ada di rumahnya Ji, ada di Krishna, ada di IMI gitu. Oh. Nah makanya kita mulai saring bagaimana caranya kalau ada proposal masuk, artinya dari pusat, dari holding Krishna, koordinasi ke Ji dan koordinasi ke IMI. Nah makanya akhirnya karena untuk ingin biar manajemennya bagus dan aturan untuk proposal siapa yang handle, akhirnya sekarang dihandle oleh 1 orang dan komunikasinya juga 1 pintu sekarang. Artinya boleh dikatakan proposal banyak masuk setiap hari. Sebulan itu kita udah anggarkan termasuk IMI dan lain-lain ya, kita untuk masyarakat se-Bali nih, artinya kita anggarkan untuk entertain semua 400 juta. Wow. Ya, 400 juta ya mohon juga buat diingat buat teman-teman semuanya. 400 juta tuh gede. Tetapi kalau setelah dihitung jadi kecil. Karena misalnya gini,
Proposal tuh masuk kan banyak banget setiap hari. Kita 3 juta dikali sekian. Anggap aja misalnya, nggak usah ngomongin 3 juta. Kita ngasih bantuan misalnya support satu proposal 1 juta. Itu ada 10 aja satu hari udah berapa? 10 juta. Satu bulan udah 300 juta. Wow. Nah makanya saya mohon juga pengertiannya buat teman-teman semuanya. Artinya yang bawa proposal, artinya kita pasti akan support. Cuman nominalnya mohon maaf tidak bisa kita sesuaikan dengan harapan teman-teman gitu. Misalnya dia mintanya 10 terus dapatnya 1 juta, berarti jauh sekali dong pinjam. Artinya kan kita memikirkan banyak orang. Ya seperti tadi saya bilang, kalau saya bantu 1 juta, proposal ada 10, saya kasih 1 juta semua, berarti kan 10 juta per hari. Satu bulan 300 juta. Yang lain kan kasihan. Masih banyak orang-orang yang masih banyak masyarakat yang tidak mampu. Makanya 100 juta saya anggarkan untuk ini, kan itu. 200 juta saya anggarkan untuk bantu anak-anak yang tidak mampu. Yang 100 juta itu yang proposal misalnya ada sekolah, ada komunitas, ada organisasi atau apa gitu. Kita udah iya. Wow. Gitu. Tetap untuk membantu orang yang susah lebih banyak. 50%-nya bagi gitu. Ya kita Pak Arte kan tahu. Saya baru memimpin di IMI itu baru sekarang mungkin baru 6 bulan. Dana kita udah habis 1 M. Padahal itu kan anggaran untuk 1 M itu udah setahun. Iya. Kan pelantikan, apalagi rakerprop, apalagi ya itu. Lagi yang lain. Roadshow gitu. Ya, saya nggak masalah. Yang penting otomotif di Bali hidup, otomatis ekonomi jadi hidup. Dan saya juga banyak mendapat laporan dari teman-teman di tetangga sebelah, di mana-mana, bengkel-bengkel jadi hidup semua. Motor-motor, mobil-mobil yang sudah masuk di gudang, dikeluarin lagi, diperbaiki gitu. Wow. Terus dagang warung-warung jadi hidup semua. Ya, artinya itulah kebahagiaan saya. Berbagi dengan berbahagia. Happy aja, kita selalu happy. Cocok ya, jadi Bali 1. Karena kita memerlukan pemimpin yang memang berbagi untuk sebuah kebahagiaan. Iya. Kalau seandainya di Bali ada Aji Krishna 3 orang atau 5 orang, Cik, yang mau banyak orang kita sukses, yang mau berbagi seperti Jik, nyaman kita, Cik. Kita doakan, Cik, banyak semua orang nanti punya pemikiran beda-beda kan, karakter juga beda-beda semua orang. Nah kalau saya kan sepakat sama istri dan anak-anak. Awalnya juga susah. Awalnya juga mau berbagi, apalagi yang berlebihan, belum tentu keluarga mendukung. Akhirnya kita sepakat, kita duduk bersama sama keluarga, sama istri, sama anak-anak. Ayo kita syukuri hidup ini, kita bersyukur kita syukuri hidup ini. Bayangkan dulu makan aja kita susah. Tapi sekarang Tuhan udah memberikan rezeki yang sangat lebih. Bahkan melebihi malah. Ayo kita rasa syukur ini kita bagikan lagi. Wow. Kalau ibu setuju, anak-anak setuju. Kalau misalnya kita dapat penghasilan 100 juta sebulan, udah yang 50 juta anggap tidak ada. Kita ambil 50 juta, yang 50 juta anggap hilang, bagikan lagi ke masyarakat gitu. Yang 50 juta itu kita simpen. Tapi buat juga karyawan-karyawan kita di pas emergency kita urgent kita keluarkan lagi gitu. Artinya saya sama keluarga sama anak-anak sepakat saya cita-cita saya nggak ingin hidup mewah. Nggak ingin bergelimpangan harta, nggak. Cita-cita saya setelah saya pensiun, aset yang saya punya 50% saya sumbangkan kepada masyarakat Bali yang tidak mampu. Wow. Itu apa yang saya sampaikan di hadapan Pak Arte, itu komitmen saya sama istri dan anak-anak saya. Merinding saya, Ji. Serius merinding kan nih ya. Luar biasa, Ji. Aji sudah sampai sukses seperti ini. Kita doakan, Ji, masyarakat Bali supaya tambah sukses, tambah maju, Ji. Dan perjalanan sukses Ji ini tentunya dengan hal-hal kesederhanaan, ketekunan, dan kerja keras. Di balik sukses Ji ini, pasti Ji menemukan yang namanya sebuah kendala dan permasalahan, Ji. Iya. Nah, kebetulan saya kan bergerak di bidang hukum, Ji. Iya. Pernah nggak, Ji, tersangkut paut tentang permasalahan-permasalahan hukum selama perjalanan bisnisnya, Ji? Ya, namanya hidup, namanya bisnis, namanya usaha, suka duka pasti ada.
untung rugi pasti ada, ketipu pasti pernah kan itu ya. Untung pasti sering, ketipu kalau sering bangkrut. Ketipunya di mana aja? Ya ketipu, dibohongin teman itu pasti pernah gitu, pasti pernah. Artinya kita pernah beli unit apartemen, pernah beli unit villa, ya artinya bermasalah kita boleh dikatakan ya boleh dibilang dibohongin lah. Oke. Nah kalau saya kalau begitu bisa dibohongin ya saya cuma tetap ketemu kekeluargaan ya, tapi kalau udah mentok ya saya udah lupain. Tidak perlu pengacara untuk maju gitu. Ya tadi memang sih kalau dari manajemennya JIK kemarin pas ada 3 masalah itu apartemen sama villa sempat sampai manajemennya JIK memasalahkan itulah sampai koordinasi dengan hukum pengacara. Nah akhirnya beberapa kali dia udah koordinasi dengan pengacara dengan kepolisian dan Polda juga, dan sempat juga diinterogasi dipanggil ke Polda. Dan ternyata di situ kan prosesnya tidak mudah. Artinya ada jalur yang kita lalui, ada mekanisme yang kita ikuti. Nah begitu dia menghadap JIK, manajemen JIK menghadap JIK, kita sudah melaporkan tentang ya anggap penipuan atau apa. Nah itu prosesnya cukup panjang, atau mekanismenya kan harus ada bukti-bukti yang jelas atau apa. Kita percaya sama pengacara sama hukum, percaya sama polisi. Tetapi setelah manajemennya ketemu JIK, saya bilang begini, udahlah lupakan aja. Mungkin belum nasib kita, belum rezeki kita gitu. Nah kalau sekarang kita lanjutkan ke hukum atau apa, kita menang gitu, anggap dah menang. Di kemudian lagi ada masalah, lagi kita bermasalah seperti ini, seolah-olah bisnis kita kayak keras sekali bisnis kita gitu. Artinya kalau memang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya cukup kekeluargaan. Tetapi kalau bisa diselesaikan dengan tanpa ada masalah menyangkut dengan hukum, mending bisnis yang santai-santai aja, tak bilang. Tetapi bicara dengan perusahaan yang begitu besar sekarang, harusnya sih menurut dari teman-teman, artinya pengusaha-pengusaha hebat yang sudah berpengalaman, harusnya Krishna Holding Company udah saatnya punya bagian hukum, karena perusahaan itu udah sangat besar. Tentunya harus dipikirkan semua. Saya orang pertama ngelamar. Nah, karena kan itu juga masukan dari teman-teman, termasuk Smarekon, Ajik, Krishna Holding ini udah gede sekali. Betul. Udah saatnya punya yang bagian hukum. Karena namanya perjanjian, namanya surat-surat itu sedikit aja ada satu kata itu bisa ini. Ya, saya bilang mungkin karena keterbatasan kepengetahuan saya sama istri, akhirnya saya berpikirnya terlalu sederhana dan sangat simpel, nggak bilang gitu. Nanti saya serahkan semua ke manajemennya. Dan kembali sekarang kita anak-anak kan udah besar, udah ngerti. Ya sekarang biar anak-anak yang punya tugas untuk melanjutkan perusahaan apa yang harusnya dilakukan gitu sih. Jadi semangat, Ji. Semua pengusaha yang ada sebaiknya punya yang namanya legal konsultan. Iya. Karena kedepannya akan terjadi banyak kerjasama, banyak perjanjian dan kontrak-kontrak kerja. Betul. Di situ supaya tidak terjadinya permasalahan-permasalahan baru lagi ke depannya. Setuju, Ji?